Pemberian maaf Joko Widodo kepada pihak yang meragukan keaslian ijazahnya ternyata tidak membuat kubu Roy Suryo menurunkan tensi. Roy Suryo CS justru seperti ingin kasus ijazah Jokowi yang membelitnya segera bergulir ke meja hijau. Di mata Roy Suryo CS, hasil gelar perkara khusus Polda Metro Jaya justru menguatkan pada temuannya bila ijazah Jokowi palsu. Pak Jokowi menyatakan seperti itu seolah-olah kami ada effort atau ada usaha untuk ke arah situ. Tidak. Apalagi sesudah gelar perkara tanggal 15, gelar perkara khusus maksud saya, tanggal 15 Desember yang lalu di Polda Metro Jaya. Bahwa perkara ijazah palsu ini bagi kami dari pihak tersangka dan kuasa hukumnya justru kalau dikatakan quote and quote ya semakin kuat posisi kami. Karena kami sudah melihat nyatanya yang disebut ijazah asli itu quote and quote. Apalagi Mas Roy Suryo mengatakan justru sesudah melihat waktu gelar perkara dalam suatu ruangan khusus yang diikuti oleh orang-orang tertentu saja, Mas Roy mengatakan tetap 99,9% itu tetap palsu. Posisi Roy Suryo dan kawan-kawan kini memang terkesan terjepit usai Polda Metro Jaya mengumumkan keaslian ijazah milik Jokowi. Berbagai analisis dan opini yang dibangun bila ijazah sarjana UGM Jokowi palsu seakan tak mampu mengikis bukti hukum di aparat yang berpihak ke Jokowi. Kedudukan Presiden ke-7 itu di kasus ijazah kini pun ada di atas angin. Bahkan dengan posisinya, bila mau, Jokowi bisa menghentikan kasus hukum yang menjerat Roy Suryo CS. Sebetulnya ini masalahnya kan delik aduan, Pak. Delik aduan. Jadi kuncinya adalah Pak Jokowi. Delik aduan absolut lagi. Jadi sebetulnya peradilan ini, kasus ini diteruskan atau tidak tergantung Pak Jokowi. Jadi kalau toh di tingkat penyidikan itu nanti belum bisa dilakukan suatu rekonsiliasi, misalnya gitu, mungkin di penuntutan juga bisa, di persidangan juga bisa. Jadi pada setiap saat ini kuncinya ada Pak Jokowi, karena deliknya adalah delik aduan absolut, diteruskan atau tidak tergantung pada Pak Jokowi. Secara pribadi, Jokowi membuka pintu maaf bagi semua pihak yang dinilainya telah menabur fitnah. Tapi, belas kasihnya itu tidak akan mengintervensi kasus hukum yang berjalan. Urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1, akan saya tunjukkan semua. Bahkan bila maaf itu terucap, ada 3 nama yang tak akan diberi oleh Jokowi. Kita bertanya, Pak, di mana mereka-mereka ini? Orang-orang ini, ya, apakah nanti Bapak akan maafkan atau tidak mereka-mereka ini? Ketika mereka minta maaf dan lain-lain ya, kalau urusan maaf Bapak kan bilang pada waktu itu, ya tentu kita harus memaafkan. Tapi kan proses hukum tetap berjalan. Nah, di situ kami bicara ke Bapak, Pak, kalau yang keterlaluan macam 3 orang ini, Pak, gimana? Jangan nanti Bapak cabut laporan, Pak. Itu kan, itu dari kami yang berdiskusi dengan Bapak. Kalau yang pantas dimaafkan, ya tentu akan dimaafkan. Yang tidak pantas ya tentu tidak akan pantas kita maafkan. Berbagai upaya sebenarnya telah ditempuh untuk meredam gaduh kasus ijazah, salah satunya melalui mediasi. Tapi usulan ini pun menemui jalan buntu. Baik Jokowi dan Roy Suryo CS tetap pada prinsipnya masing-masing. Bagi Jokowi tidak ada pihak manapun yang mengharuskannya menunjukkan ijazah ke publik. Sedangkan Roy Suryo CS berprinsip maju terus pantang mundur. Perkara ini tetap lanjut. Kekuatan kami, semangat kami justru karena berdasarkan
yang dibuka, yang dijelaskan, yang dipaparkan, yang dibuka di dalam gelar perkara khusus tanggal 15 Desember yang lalu. Banyak sekali. Nah, berdasarkan itu terpaksa naluri kami, Mbak, mengatakan bahwa ya terpaksa perkara ini kemanapun dilanjutkan kami siap untuk itu. Pak Jokowi ini kan Presiden Republik Indonesia 2 periode, Mbak. Dan berita itu sampai kemana-mana, dalam dan luar negeri. Nah, ini kalau tidak ada ujungnya nanti, orang-orang yang jahat ini dimaafkan, atau dimaafkan dalam proses hukum, ya tentu akan jadi ketertawaan nanti, Mbak, oleh bangsa-bangsa lain, gitu loh. Akankah pengadilan menjadi solusi akhir? Mungkinkah hakim akan menunjukkan ijazah Jokowi yang telah diumumkan polisi asli? Seperti apa jalan penyelesaian terbaik? Dua persepsi yang selalu berbeda dalam menyikapi fenomena ini. Entahlah nanti kalau keputusan pengadilan menyatakan hal yang berbeda ya. Entah itu Pak Jokowi punya ijazah palsu atau asli, tapi saya kira ini akan terus bergulir. Akan terus bergulir. Seharusnya gini ya, semuanya tergantung Pak Jokowi sebenarnya ya, Yulinda. Artinya kalau memang Pak Jokowi merasa itu ijazahnya benar, tidak palsu dan sebagainya, Pak Jokowi tinggal, ini Pak Hakim, ini Roy Suryo dan teman-teman, ini ijazah saya. Silakan ditelisik benar atau palsu menurut Anda, karena ini sudah saya serahkan ke pengadilan. Misalnya, silakan dinilai. Lah ini kalau dilihatkan ijazahnya, dibilangnya nanti nggak selesai, akan ditelisik, nggak apa-apa kalau kayak punya ijazah. Kalau dikasihin sama orang dia menuduh kita palsu, kasihin aja. Udah deh kamu periksa nih palsu atau enggak. Akan berakhir kalau nanti pengadilan memberikan ruang pembuktian secara independen di dalam ijazah tadi. Karena kemarin kan sudah memang dibariskan sudah, tapi kan itu kan pemahaman forensik oleh kepolisian. Kan itu, oleh kepolisian. Sebetulnya juga sah-sah saja, tapi tidak memberikan suatu objektivitas. Karena suatu peradilan itu asasnya adalah keseimbangan, Mbak. Equal. Peradilan kita itu adalah peradilan negara, tapi equal. Equalnya di mana? Keadaan terdakwa, tersangka diberikan kesempatan yang sama dalam suatu pengujian. Itu ciri suatu peradilan yang baik. Mau tidak mau, kalau itu nanti sudah sampai persidangan, saya kira hakim harus berpikir out of the box. Oh, ini sebetulnya diuji dulu. Dan itu Mbak, baru terhadap tindakan yang lain. Dengan diuji dulu ada kepastian, ini asli atau tidak asli. Polemik selembar kertas ijazah Jokowi kini memang telah melebar keluar dari proses hukum. Hal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana, justru berlarut-larut tanpa pasti ujung ceritanya.